Pertama sebelum kita belajar, belajar kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Alhamdulillah. Ya, ini ya kita sudah berdoa bersama. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa kita lebih mendalami lagi dan bisa kita pahami lagi. Namun sebelum itu seperti biasa kita membaca dulu surah-surah pendek. Ya, ini kita ambil surah An-Nas. Ya, oke. 3, 2, 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min Ya, supaya lebih semangat lagi. Nah, oke, kita masuk pada tepuk semangat ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk 1. yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Tidak belajar. Oke, namun masih ada yang tahu tak apa itu rukshoh? Kemudahan. Baik, apa lagi? Kelonggaran. Oke, kelonggaran. Baik. Jadi rukshoh itu adalah keringanan atau kelonggaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian saya ingin bertanya, ada enggak yang pernah di sini sholat kemudian digabungkan sholatnya? Ada? Ada? Tidak pernah sholat kasih gabung sholatnya? Duhur pokoknya asal digabung. Nah, tidak. Gitu. Kemudian kedua, tanya Pak Guru. Ada yang pernah sakit? Pernah sakit? Sholat itu kan wajib. Nah, kalau umpamanya kita tidak bisa karena air, pokoknya kita sakit ini, kemudian kita tidak bisa karena air. Nah, kalau kita mau dulu di waktu zuhur buka sholat, kemudian kita tidak bisa karena air, apa yang dilakukan? Tayamum. Ya, jadi kita lakukan tayamum. Nah, sampai hari ini. Baik. Yang pertama, silakan perhatikan. Peserta didik mampu menjelaskan makna rukshoh dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan macam-macam dari rukshoh. Jadi ini tidak materi kita ini ya. Jadi kita hari ini memahami makna rukshoh. Nah, adapun yang keduanya adalah ini, mampu menjelaskan makna rukshoh dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan macam-macam rukshoh. Jadi itu yang akan kita pelajari hari ini. Baik, teman sekalian. Sebelumnya, saya akan memutarkan sebuah video pembelajaran. Silakan Anda perhatikan video ini dan apa yang bisa kita petik dari materi tersebut. Jadi, silakan disimak baik-baik. Ini ya, apa itu rukshoh? Jadi rukshoh ini adalah tadi yang dijelaskan temannya bahwa rukshoh itu adalah keringanan atau kelonggaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini banyak dalam hal ibadah ya, namanya dalam ibadah sholat. Ya. Dalam ibadah sholat Allah memberikan keringanan. Contoh, ketika seseorang sedang sakit, maka Allah memberikan keringanan. Ya, tidak bisa karena ketika kita sholat dalam keadaan sakit maka tidak bisa berdiri, maka boleh dengan apa? Dan sholatnya
duduk. Ya, jadi kalau kita tidak bisa sholat berdiri, maka boleh sholat duduk. Kalau nggak bisa kita sholat duduk karena masih pusing, maka apa? Berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, disolati. Ya gitu. Manapun, ya referensinya mau dari internet, dari buku, dan referensi yang lain. Silakan. Kita bisa mulai ya? Bisa? Baik. Silakan dikerjakan. Kami menyampaikan presentasi dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Alfa Pertiwi Guru. Saya Muhammad Rizky. Saya Siti Rahma. Saya Sandri. Hasil presentasi kami adalah pengertian dari ruksa dalam sholat. Pengertian ruksa dalam sholat adalah keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ibadah yang diperintahkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa memberatkan dan membebani umat muslim. Mengapa ruksa diberikan dalam sholat? Agar ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa memberatkan dan membebani umat muslim. Sekian dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik, di akhir materi ini saya ingin bertanya bagaimana sampai mana pemahaman kalian. Ya, baik. Yang pertama, siapa yang bisa jelaskan apa yang dimaksud dengan ruksa? Siapa? Oke, silakan. Ruksa adalah keringanan atau kelonggaran dalam hukum Islam yang diberikan kepada mukallaf dalam menjalankan syariat. Oke, baik. Tapi untuk tepuk tangan untuk kemudian, oke, baik ya. Kemudian yang kedua, siapa yang bisa menyebutkan macam-macam ruksa? Oke, silakan. Ruksa umum, ruksa khusus, ruksa dalam sholat, ruksa dalam puasa, ruksa dalam haji dan umroh. Oke, baik. Beri tepuk tangan dulu teman. Baik. Kemudian yang terakhir, dalam pembelajaran kita ini kita sama-sama akan menyimpulkan. Ya, siapa di antara kalian bisa menyimpulkan materi kita? Oke, silakan. Ruksa adalah keringanan atau kemudahan. Ruksa diartikan pula sebagai perubahan hukum dari hukum asalnya karena sebab tertentu dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan. Ruksa juga dapat dilakukan karena beberapa sebab, yaitu bukan untuk membuat dosa, orang yang sakit, melakukan perjalanan atau menghendaki keringanan sampai ke lapangan setelah. Baik, alhamdulillah hari ini kita sudah mendengarkan kesimpulan dari temannya. Jadi kita sama-sama ruksa ini harus kita pahami baik-baik. Jadi ketika kita dalam perjalanan jauh nanti kita tidak
tidak kesusahan. Oh ternyata maka sama-sama kita berdoa dimulai. Doa selesai. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam. Jadi hari ini kita akan masuk kembali pada materi di bab 2 ini, yakni di bab 10 kita akan membahas tentang usul. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kita, seperti biasa kita berdoa dulu bersama, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Alhamdulillah. Ya, ini ya kita sudah berdoa bersama. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa kita dibicarakan lagi dan bisa kita pahami lagi. Namun sebelum itu seperti biasa kita membaca dulu surah-surah pendek. Ya, ini kita ambil surah An-Nas. Ya, oke. 3, 2, 1. Kemudahan. Apa lagi? Kelonggaran.
Oke, kelonggaran. Baik. Jadi ruksa itu adalah keringanan atau kelonggaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kena air. Baik. Nah, baik, sebelum kita masuk pada pembelajaran inti, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran dulu yang akan kita capai hari ini. Baik. Yang pertama, silakan perhatikan. Peserta didik mampu menjelaskan makna ruksa dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan macam-macam dari ruksa. Kita bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 materinya adalah pengertian ruksa dalam sholat. Kemudian kelompok 2 yakni jenis-jenis ruksa dalam sholat. Kemudian kelompok 3 tata cara. Diskusinya masing-masing setiap kelompok. Baik, kita mulai dari kelompok 1. Silakan naik ke panggung. Ya. Kemudian sekarang saya mau satu orang untuk mempraktekkan bagaimana tata cara sholat ketika kita dalam keadaan sakit. Ini adalah keringanan yang diberikan oleh Allah ketika kita sedang sakit. Siapa? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asbab. Saya akan mempraktikkan dalam keadaan sakit. Pertama, takbir, Allahu Akbar. Terus yang kedua, rukuk, Allahu Akbar. Yang ketiga, bangkit dari rukuk, Allahu Akbar. Yang keempat, sujud, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang terakhir, salam. Baik, tepuk tangan dulu teman-teman. Nah, itulah tadi demonstrasi tata cara sholat ketika sedang sakit. Maka boleh kita sholat dalam keadaan duduk, baik itu duduk, berbaring, itu boleh semua. Jika tidak bisa sholat berdiri, maka boleh duduk, kemudian boleh berbaring. Ya, nah itu kemudahan. Ya, kemudian kita sama-sama akan menyimpulkan. Ya, siapa di antara kalian bisa menyimpulkan dari kita? Oke, silakan. Ruksa adalah keringanan atau kemudahan. Ruksa diartikan pula sebagai perubahan hukum dari hukum asalnya karena sebab tertentu dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan. Ruksa juga dapat dilakukan karena beberapa sebab, yaitu bukan untuk membuat dosa. Orang yang sakit melakukan perjalanan atau menghendaki keringanan sampai ke lapangan setelah ditemukan. Ruksa dalam salat diantaranya adalah meringankan dan menggabungkan
baik. Baru tepuk tangan dulu teman-teman. Baik, alhamdulillah hari ini kita sudah mendengarkan kesimpulan dari temannya. Jadi kita sama-sama ruksa ini harus kita pahami baik-baik. Jadi ketika kita dalam perjalanan jauh nanti kita tidak tidak kesusahan. Oh ternyata kalau kita di jalan nanti tidak dapat di air, maka ternyata kita boleh bertayamum. Begitu juga dengan ketika kita dalam perjalanan jauh kita mendesak padahal waktu sholat sudah tiba, nah maka boleh kita melintas sholat kita. Jadi kalau dari sini kita sudah bisa sholat zuhur kemudian gabung asar. Jadi ketika kita sudah sampai di tempat tujuan di Kendari, di Makassar lah, kita sudah bisa istirahat dengan tenang tanpa harus berpikir lagi untuk sholat, karena itulah kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pembelajaran kita, sebelum kita menutup pembelajaran ini, maka sama-sama kita berdoa dimulai. Doa selesai. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.